Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Marilah dengan tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan limpahan rahmatnya juala sehingga kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan untuk hadir di tempat yang sangat mulia ini, yakni dalam rangka kita mengikuti acara Silaturahmi Hari Besar Islam atau Syaharis ke-7 yang dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dan Dharma Wanita Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan secara online. Adapun acara ini mengambil tema dengan tema renungan peristiwa nuzul Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan manusia menuju peningkatan kesalehan spiritual dan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesalehan sosial kepada sesama manusia, memiliki kehutanan dan ilmu lingkungan yang maju dan bermartabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat mendengarkan atau menonton ini, acara pertama sebagaimana telah berlangsung, yakni pembukaan, dan acara kedua mendengarkan lagu dengan judul dan Selamat Berpuasa. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, sememangnya kau ku nantikan, hadir-Mu hidupkan surampi jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangat-Mu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, usah pergi, mohon usah pergi. Lanjut Pak Rianto. Baik. Acara berikutnya adalah
pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185 dan surah Al-Hujurat ayat 12 yang dibawakan oleh saudari Rasni, mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, jurusan Ilmu Lingkungan. Akan sari tilawah akan disampaikan oleh Febriani Abbas, mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, jurusan Kehutanan. Kepada adik-adik mahasiswa dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Waman syahida minkum syahru falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddah wa fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsira minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun fala tajassasu fala tajassasu wala yuktabai ba'dum ba'd
Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Acara berikut laporan Ketua Panitia, yakni Bapak Dr. Insinyur Paco Sudia MSc. Beliau adalah Wakil Dekan 3, dan kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Manekandari, MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan, Ibu dan Bapak Ketua dan Sekretaris Senat, unsur-unsur pejabat atau unsur pimpinan lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, seluruh dosen dan tenaga pendidikan, dan seluruh peserta acara Haris ke-7 yang saya muliakan. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk selalu menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara online untuk memperingati salah satu hari besar Islam, yaitu Nuzulul Quran, bertepatan dengan 17 Ramadan tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020. Tidak lupa pula saya mengajak kita semua untuk mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh rasul-rasul Allah yang telah memberikan panutan atau tuntunan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini sehingga kita tidak tersesat. Bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, sebagaimana disebutkan oleh MC tadi bahwa tema dari kegiatan ini adalah mengenang peristiwa Nuzulul Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan manusia. Kemudian
dasar pelaksanaan dari kegiatan ini adalah visi misi Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan yang selalu mengutamakan adanya silaturahmi antara seluruh sivitas akademika Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Sekaligus juga kegiatan ini didasari oleh arahan Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan tentang pelaksanaan SIHARIS ke-7 lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Kegiatan ini dirangkaikan dengan kegiatan pengumpulan dan pembagian donasi Ramadan. Donasi ini diberikan kepada beberapa kategori, yaitu kategori utama, yaitu Masjid Sabilil Muttaqin kampus Kemaraya, kemudian kategori istimewa, yaitu staf Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan yang mempunyai fungsi khusus dan sangat vital, kemudian kategori khusus yaitu panti asuhan dan panti jompo, dan kategori umum yaitu keluarga besar EPIL yang meliputi kurang lebih cleaning service, kemudian satpam, kemudian staf-staf yang non-PNS. Kemudian acara ini saya perlu laporkan bahwa acara ini diikuti oleh seluruh unsur pimpinan di Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, kemudian seluruh dosen, kemudian tenaga kependidikan, kemudian Dharma Wanita, subunit EPIL, dan sivitas akademika Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Kemudian sebagaimana kita sudah dengarkan tadi bahwa kegiatan ini diisi oleh pengajian Al-Quran yang alhamdulillah diisi langsung oleh mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan atas nama Rasni binti Laude dari jurusan Ilmu Lingkungan, kemudian Sari Tilawah oleh Ega Febrianti Abbas dari jurusan Kehutanan. Kemudian kegiatan ini juga menghadirkan penceramah yaitu Al-Ustadz Bapak Dr. Haji Jahada SAG MPDI. Kemudian juga kegiatan ini menghadirkan lagu-lagu Islami. Demikian sambutan saya. Sebelum saya menutup sambutan ini, maka saya ingin meminta Dekan Fakultas Kehutanan, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Aminuddin Manekandari, untuk memberikan sambutan mewakili seluruh sivitas akademika Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Kemudian saya juga memohon kesediaan Bapak Ustaz Dr. Haji Jahada SAG MPDI untuk memberikan ceramah hikmah nuzulul Quran di bulan suci Ramadan ini. Demikian laporan saya. Semoga kegiatan hari ini dapat menambah amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita mendengarkan lagu kasidah dengan judul Al-Quran. موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن.
Acara ke-6, sambutan Bapak Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Manekan dari MSI. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim dhillah aina ma suqifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Senat, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, yang saya hormati Ketua dan Sekretaris UJMI, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, yang saya hormati para Kepala Laboratorium, yang saya hormati tenaga pendidik, khususnya guru besar kita Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Profesor Dr. Isnur Hajah Husna MP. Yang saya hormati semua tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Yang saya hormati para cleaning service dan satpam. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dharma Wanita Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Yang saya hormati Ketua Pembangunan Masjid Sabilul Muttaqin, Bapak Dr. Insur Haji Alwi MSI, juga senior kita. Yang teristimewa penceramah kita pada hari ini, Pak Ustadz Dr. Haji Jahada SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini tidak ada kata yang pantas kita kumandangkan selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena walaupun dalam kondisi darurat, negara kita termasuk kota Kendari dan kampus Universitas Haloleo dalam kondisi lockdown karena COVID-19. Tapi alhamdulillah berkat keimanan yang kita miliki bahwa syiar Islam itu penting, maka alhamdulillah pada hari ini kita laksanakan kegiatan silaturahim Hari Besar Islam yang biasa kita istilahkan Siharis. Alhamdulillah hari ini yang ke-7, walaupun secara online, yang kita rangkaikan dengan pembagian donasi dan bingkisan Ramadan yang kita kerjasama dengan Dharma Wanita Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Sebagai umat yang beragama, kita juga tidak pernah lupa dan tak henti-hentinya kita kirimkan selawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, bahkan kepada semua penegak dinul Islam hingga akhir zaman. Karena sesungguhnya bila mana senantiasa kita melaksanakan aktivitas sesuai dengan rambu-rambu yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, semuanya akan bernilai ibadah dan akan mengantarkan kepada kebahagiaan kita dunia dan akhirat, insya Allah. Juga mari senantiasa tidak pernah kita lupa kirimkan doa terbaik kepada kedua orang tua kita, kepada kolega-kolega kita, kepada sahabat-sahabat kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Karena sesungguhnya dalam keberhasilan kita,
pasti sedikit atau besarnya ada peran dari mereka semua, insya Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, peserta siharis yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya tidak akan berpanjang lebar karena nantinya akan diuraikan oleh penceramah kita. Hanya ada 2 potongan ayat tadi yang saya ingin menyampaikan. Yang pertama, pada surat yang pertama, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya untuk menjadi petunjuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana caranya nanti kita dengarkan pada Ustadz kita, Pak Dr. Jahan. Yang kedua, pada surat Al-Imran ayat 112 Allah berfirman, Duribat alaihimu dhillah aina masukitu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Bahwa sesungguhnya semua manusia itu berada dalam keadaan kerugian, kecuali yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah dan menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Itulah substansi kegiatan kita pada hari ini. Dalam rangka kita menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa bagaimana saling mengingatkan untuk menjalankan perintahnya, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Dan juga kita menjaga hubungan sesama manusia. Maka saya sebagai pimpinan telah menyampaikan pengumpulan donasi kepada teman-teman yang punya kelebihan, kepada teman-teman kita yang bukan juga membutuhkan tetapi butuh perhatian. Alhamdulillah tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Panitia bahwa pada bulan Ramadan ini telah kita laksanakan pengumpulan donasi. Saya mau lengkapi bahwa di dalam pengumpulan donasi ini alhamdulillah dengan metode bagaimana kita senantiasa mengajak pada masing-masing unit untuk bersemangat. Maka saya membentuk 4 unit di dalam pengumpulan donasi, yaitu unit yang pertama, yaitu dekanat dengan koordinator Dr. Insinyur Rosmal Nasia dan wakil koordinator adalah Insinyur Dr. Insinyur Tahirun MSc, berhasil mengumpulkan donasi sejumlah 6.250.000 dari 9 orang hamba Allah. Kemudian yang kedua, dari unit jurusan kehutanan dengan koordinator Profesor Dr. Ijur Hajah Husna MP dan wakil koordinator Dr. Zakia Sinawati mengumpulkan donasi juga 8.150.000 dari 18 hamba Allah. Kemudian yang ketiga, dari unit jurusan ilmu lingkungan dengan koordinator Bapak Dr. Insinyur Abdul Manan MSc dan wakil koordinator Pak Haji Amar Maruf SPI MSc berhasil mengumpulkan donasi sejumlah 2.350.000 dari 6 orang hamba Allah. Kemudian dari unit Dharma Wanita dengan koordinator adalah Ketua Dharma Wanita Nuriati Haji Rahman SKM. Kemudian wakil koordinator adalah Waode Mizana berhasil mengumpulkan donasi sejumlah Rp1.300.000 dari 3 orang hamba Allah. Dengan demikian alhamdulillah Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan pada bulan Ramadan 1441 Hijriah 2020 Masehi ini dengan saling bersilaturahim, dengan saling merasakan, berhasil mengumpulkan donasi sejumlah Rp18.850.000 dari 36 orang hamba Allah. Dengan demikian saya sebagai pimpinan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah berhasil mengumpulkan donasi. Mudah-mudahan rezekinya semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambahkan rezekinya. Mudah-mudahan semakin banyak dan tahun depan kita akan tambah lagi donasi untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Kemudian dari donasi ini kita sudah sepakati bahwa akan dibagi dengan 4 kategori. Yang pertama adalah kategori utama,
yang menjadi landasan kita bagaimana menjaga hubungan dengan Allah, yaitu kita menyumbangkan kepada Masjid Sabilil Muttaqin. Maka hari ini saya undang ketua pembangunan masjidnya. Nanti insya Allah sebentar setelah selesai acara bisa diterima langsung fakultas melalui koordinator Majaid. Kemudian kategori yang kedua adalah kategori istimewa. Saya selaku pimpinan dan semua teman-teman sepakat bahwa ada staf kita yang betul-betul sangat vital peranannya dan sangat penting, maka kita berikan sedekah. Kemudian yang ketiga, kategori khusus, yaitu kita sumbangkan kepada panti asuhan dan panti jompo. Kita sebagai hamba Allah juga harus berkewajiban untuk menyampaikan donasi ke panti asuhan dan panti jompo. Kemudian yang berikut adalah kategori umum. Kategori umum ini tadinya kita prioritaskan kepada cleaning service satpam, dosen non-PNS dan dosen honorer. Tetapi karena jumlah donasi relatif banyak, maka jumlahnya yang tadinya hanya 40 orang, saya totalkan menjadi 56 orang. Semua pegawai Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan di luar Kasubag, KTU, baik dia PNS maupun non-PNS, semua kita berikan. Ini kesempatan dalam 1 tahun. Mudah-mudahan dengan donasi yang kita kumpulkan dari Bapak Ibu semua pegawai kita, semua cleaning kita, semua satpam kita, pada hari yang berbahagia ini, mereka juga turut merasakan apa yang kita nikmati. Kemudian khusus, karena ada pegawai kita pada tanggal 1 Mei sudah pensiun, yaitu Bapak Rianto Ambolino yang menjadi MC per hari ini sebagai kenang-kenangan dalam waktu pensiun. Juga kita berikan bingkisan. Tetapi itu di luar donasi, karena pensiun berkaitan dengan fakultas, maka ada kenang-kenangan khusus bingkisan dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan disampaikan kepada juga staf kita yang sudah pensiun. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Jadi yang pertama, saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang saya hormati atas kesediaannya untuk memberikan donasi. Mudah-mudahan sekali saya sampaikan doa, rezeki semua, kesehatan semua kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusus kepada para koordinator khusus saya sampaikan terima kasih banyak. Bapak Ibu semua, donasi itu akan lancar seperti yang kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan juga para koordinator dan wakil koordinator rezekinya lancar, kesehatannya lancar, sehingga ke depan masih bisa lagi kita laksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian terima kasih kepada Pak Rianto yang sudah masuk pensiun. Mudah-mudahan kami semua juga ini bisa sampai pensiun dan juga lebih dari pensiun. Atas jasa-jasa Bapak yang selama ini tak ada henti-henti. Mudah-mudahan menjadi contoh pegawai yang lain, sehingga semua pegawai kita Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan bisa aktif dengan baik. Tanpa lelah, senantiasa beliau meminta tugas dan pekerjaan. Dan alhamdulillah saya selaku pimpinan saya sudah menyiapkan khusus untuk cleaning, sehingga setelah pensiun langsung menjadi cleaning di Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dan sebagai koordinator. Kemudian yang terakhir, bahwa melalui kesempatan ini, dengan senantiasa saya mengedepankan silaturahim di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Karena menurut saya tanpa ada silaturahim, semua tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu melalui kegiatan Sihadis ke-7 pada hari ini, saya akan menggulirkan 2 paket silaturahim untuk menguatkan data-data kita, untuk menguatkan literatur kita, yaitu pertama paket yang artinya ini gunanya untuk bagaimana menampung semua elektronik buku yang kita punya, yang kita dapat dari internet, silakan disimpan di dalam si pukat ini, sehingga
elektronik book kita, semua perpustakaan kita akan terangkum di sini karena kapasitasnya tidak ada batasnya dan waktu juga tidak ada batasnya kecuali kiamat baru hilang di dalam. Oleh karena itu dengan hilangnya komputer kita di dalam ruang baca dengan e-book ini bisa diganti berpuluh-puluh kali komputer, semua kapasitasnya ditampung dalam si pukat ini. Dan di dalam si pukat ini kita lengkapi dengan film-film pendidikan sehingga para pembaca kalau sudah jenuh membaca buku bisa film lagi pendidikan untuk menghilangkan kejenuhan. Kemudian paket yang kedua adalah paket simpatik, yaitu silaturahmi mengelola perkuliahan arsip terintegrasi dan terencana. Paket ini menyimpan database semua dosen, database fakultas, tidak ada batas kapasitasnya dan tidak ada batas waktu penggunaannya kecuali kiamat baru hilang data-data kita yang bisa kita akses setiap saat bila mana kita butuhkan, misalnya untuk kenaikan pangkat, dibutuhkan untuk reakreditasi dan lain-lainnya. Tidak ada lagi hubungan dengan arsip-arsip di rumah. Silakan semua kalau sudah disimpan di simpatik sampai kapanpun bisa kita akses datanya. Sehingga mudah-mudahan dengan dua paket yang saya luncurkan pada bulan Ramadan ini akan menyejukkan semua kita. Karena data-data kita itu adalah penting. Karena tanpa data semua kita tidak punya arti apa-apa. Dua paket ini sementara disempurnakan oleh tim Pak Haji Amar Ma'ruf dengan tim UJMI. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa difungsikan tanpa ada lagi komputer di ruang baca. Semua bisa dari rumah mengakses data-data, mengakses buku-buku yang kita harapkan dengan admin dari UJMI, sehingga semua kita kebutuhannya kita tinggal kita hubungi ketua UJMI, saya butuh buku ini, saya butuh data ini, akan dibukakan akses sehingga bisa kita akses dari rumahnya kita masing-masing. Saya kira inilah hal-hal penting yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini, uraian daripada bagaimana renungan nuzul Quran untuk pedoman dan kehidupan manusia dalam rangka bagaimana kita meningkatkan kemajuan fakultas ini. Nanti kita minta kupasan yang lengkap dari Ustadz kita Pak Dr. Haji Jahada SAG MPDI. Saya kira demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama kita semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Insya Allah bersama kita bisa dan dari kita untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara ketujuh, penyampaian hikmah nuzul Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan manusia, sekaligus akan memimpin doa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Jahada SAG MPDI. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat dan kita banggakan semua, Bapak Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO Kendari. Yang terhormat, Bapak-bapak pembantu dekan, ketua jurusan, seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan, lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, serta peserta Siharis 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nuzulul Quran adalah sebuah peristiwa yang amat monumental dalam sejarah Islam. Dia merupakan bagian terpenting dari proses yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal setelah sebelumnya Allah turunkan kitab-kitab suci yang lainnya dalam agama wahyuwi, apakah itu agama Yahudi maupun agama Nasrani. Turunnya Al-Quran biasa disebut dengan nuzulul Quran. Kalau kita perhatikan dari segi bahasa, kata nuzul atau turun mengandung pengertian proses pergerakan tapi juga bisa berarti turun atau nuzul juga bermakna ada keterikatan yang disebut dengan turun tangan. Kata nuzul juga bisa berarti dari gunung menuju ke lembah, tapi juga bisa berarti bahwa nuzul atau turun mengandung pengertian ketiadaan jabatan atau biasa kita kenal dengan sebutan turun tahta. Dalam konteks yang lain, bisa dimaknai bahwa kata nuzul juga bisa berarti dari alam gaib menuju alam dunia. Dan itu bisa kita maknai dari fakta-fakta simbolik yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 seperti yang dibacakan dalam sambutan dekan Fakultas Kehutanan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim adalah merupakan ayat-ayat mutasyabih atau ayat mukantoh, ayat yang terputus. Memang tidak bisa ditafsirkan dan tidak bisa dijelaskan secara utuh. Tetapi ayat itu adalah tanda. Karena dia tanda maka bisa kita maknai dalam konteks yang bersifat simbolik. Alif adalah Allah. Lam adalah makhluk yang mewakili alam gaib yang disebut dengan alam atau Jibril. Kemudian mim adalah makhluk yang mewakili alam materi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Ketiga oknum inilah yang menurunkan Al-Quran. Maka dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Dalam konteks ini, maka berarti proses turunnya Al-Quran bukan hanya dari Allah, tetapi juga ada objek penyerta, dan objek penyertanya adalah malaikat dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah yang turunkan, malaikat dan Muhammad yang sampaikan ayat-ayat itu, maka bagi orang beriman pasti berkata zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan. Itulah Al-Qur'an, itulah Alkitab. Tidak ada keraguan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada siapa? Beriman kepada yang gaib. Siapa itu yang gaib? Yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita teliti dan kita telaah tentang Al-Quran, maka sesungguhnya pada ayat pertama yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Alaq, ayat 1 sampai 5, menjembatani cara berpikir manusia untuk kita memahami Allah, memahami alam sekitar kita. Karena sesungguhnya secara vertikal kita terhubung dengan Allah, dan secara horizontal kita terhubung dengan alam sekitar, termasuk alam sosial. Bagaimana ayat itu disampaikan kepada kita? Ikra, baca, kaji, telaah, analisis, lakukan perbandingan, komparasi. Apa yang harus kita kaji? Apa yang harus kita telaah? Apa yang harus kita analisis?
yang harus kita kaji dan telaah adalah ayat-ayat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah alam semesta. Kemudian ayat Qur'aniyah. Dari sinilah yang kita baca adalah simbol-simbol, makna-makna yang ada yang menjembatani kita untuk memahami siapakah sebenarnya supranatural itu. Tentu saja dia adalah Allah. Maka makna simbolik dari kata Iqra adalah pertama, alif. Kata alif mengandung pengertian bahwa kita harus punya titik start dari Allah. Kita semua berasal dari Allah. Innalillah. Inilah sumber spiritual yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita terjebak dengan kehidupan duniawi sehingga kita lupa Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya Allah sudah tidak sudi lagi melihat manusia di muka bumi ini yang terus berbuat dosa. Allah sudah sampaikan pada kita. Penyampaiannya amat jelas bahwa mengapa kamu kafir kepada saya? Padahal dahulunya kamu sesuatu yang mati. Al-Baqarah ayat 28. Firman Allah ini adalah mengecam kita, mengingatkan pada kita bahwa manusia sudah lupa Allah, sudah lupa sandaran vertikal. Kita disampaikan oleh seorang orientalisme barat yang bernama Rollo May. Dia mengatakan, salah satu hal yang menjadikan individu dalam komunal masyarakat modern adalah dia ditimpa oleh kehampaan kejiwaan. Dengan kehampaan kejiwaan itu, dia tidak memiliki saluran-saluran yang bersifat kuat, yang memaksa dia untuk selalu berbuat baik dan benar. Dan sandaran vertikal yang terkuat itu adalah Allah. Karena itu orang beriman pasti titik startnya adalah Allah. Kalau bangunan peradaban modern kita, bangunan budaya kita, sivilisasi kita, kultur kita, custom kita, habit kita, dibangun dengan nilai-nilai spiritual, yaitu Allah, maka pada saat itu manusia tidak akan pernah terbelenggu oleh kehidupan yang bersifat materialisme ini. Kita manusia modern, saat ini memang tidak terlepas dari kungkungan-kungkungan kehidupan materialistik. Kehidupan materialistik itu menjebak kita bersikap hedonistik. Kita mementingkan kehidupan jasmania. Padahal jasmani memang perlu makan dan minum yang bersifat material. Tetapi manusia bukan hanya unsur materi, tetapi juga unsur non-materi, yaitu rohania. Dia butuh makanan-makanan rohania. Tetapi karena manusia hanya terjebak dan kehidupan materialisme itu, maka banyak manusia yang meninggalkan Tuhannya. Mereka lebih banyak mengejar kehidupan dunia ini dan ingin menggenggam dunia ini. Padahal dunia adalah masa temporal. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Maka manusia menurut Al-Quran tidak boleh terjebak dengan kehidupan yang bersifat material ini. Dari kehidupan modern, kita juga bersikap konsumtif. Mungkin tidak terlalu kita butuhkan, tetapi demi untuk apa yang disebut dengan topeng-topeng sosial. Karena topeng-topeng sosial itulah sehingga kita berlaku semena-mena terhadap harta yang kita miliki. Seolah-olah harta itu adalah milik kita. Tidak. Kata Al-Ghazali, kemanfaatan harta karena fungsinya. Ketika harta itu tidak punya fungsi, maka dia tidak punya hakikat kebaikan. Hakikat kebaikan dan kemanfaatan yang terus melekat pada segala sesuatunya hanyalah kemanfaatan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bersifat dan bersikap individualistik. Kita hanya mau menang sendiri. Kita tidak mau melihat orang lain. Makanya, kalau ada pertemuan-pertemuan, kalau ada undangan ke pesta, apakah benar kita pergi ke pesta demi untuk menjalin silaturahmi? Atau untuk mempererat rasa cinta dan kasih kita terhadap sesama manusia?
Mungkin tidak. Mungkin kita ketakutan dengan kehidupan modern. Kita ditinggalkan oleh banyak orang. Karena ada orang yang dalam hidupnya hanya mementingkan dirinya sendiri. Segala sesuatunya hanya dinilai dengan uang. Segala sesuatunya hanya dinilai dengan materi. Meskipun saudaranya, meskipun keluarganya. Mungkin ditebasnya, dibunuhnya, atau dikesampingkannya. Karena seolah-olah dunia ini hanya milik dia. Maka muncullah kesombongan. Kesombongan karena ilmu, kesombongan karena harta. Kesombongan karena status sosial, dan kesombongan karena jabatan. Semua itu akan hilang, berantakan tatkala manusia meninggalkan alam fana ini. Di samping itu kehidupan modern menyebabkan kita serba mekanis. Karena serba mekanis maka orang yang kerja rumah tidak perlu lagi bantuan orang lain. Tidak seperti dulu-dulunya. Dan itulah ciri-ciri kehidupan orang-orang yang bersifat modern. Maka ingat bahwa titik start kita adalah alif. Yang kedua, qaf. Qaf adalah kolbun. Kolbun kita itu adalah hal yang bersifat paten. Pada jiwa kita, pada hati kita Allah tanamkan nama-namanya. Asmaul husnanya. Dengan sebuah ikatan primordial yang amat kuat di hadapan Allah. Kolbu itu harus diisi dengan apa? Diisi dengan 2 titik. 2 titik itulah disebut dengan Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ketika jiwa kita tanamkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kapan dan dimanapun kita pergi, pasti kita tidak akan pernah celaka. Duribat alaihimul zillatu ainama sukifu, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa bencana kemana saja kita pergi, siapa saja, terkecuali mereka orang-orang melakukan hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia. Maknanya adalah tidak boleh belah sebelah. Dunia akhirat, fisik non-fisik, individu komunal. Semua itu adalah terpampang rapi dalam firman-firman Tuhan. Wa butaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa asin kama sanallahu ilaik. Wala tawil fasada fil ard. Innallaha yuhibbul mufsidin. Carilah apa yang dianugerahkan Allah kepada kamu tentang akhirat, tapi ingat, jangan lupa bagianmu di dunia ini. Wa asin kama sanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan pernah lakukan kerusakan di muka bumi. Wala tufsidu fil ard. Jangan lakukan kerusakan di muka bumi. Apakah kerusakan lingkungan atau kerusakan sosial? Sungguh Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerusakan. Ada dalam sosial eksperimen yang saya temukan di dalam YouTube. Ada seorang yang membawa 3 bingkisan. Bingkisan pertama adalah amplop yang berisi uang. Bingkisan kedua adalah kotak makanan. Dan yang ketiga adalah Al-Quran. Ia jalan di pinggiran jalan. Dan ketika ia berjumpa dengan orang, ia tawarkan, Pak, Bu, tolong pilih bingkisan ini. Di mana saja yang engkau tunjuk, maka itulah yang ibu atau bapak ambil. Ada yang mengambil amplop saja dengan alasan bahwa dengan uang itu dia bisa berbelanja kebutuhan hidupnya. Maka dia hanya memiliki amplop itu. Ada juga yang memiliki kotak nasi. Tetapi seorang tua bangka, ibu-ibu yang berusia 65 tahun. Dia tidak memilih amplop. Dia tidak memilih makanan. Tetapi dia pilih Al-Quran. Lalu ditanya, Bunda, apa alasanmu sehingga engkau pilih Al-Quran? Dia berkata, uang bisa saya cari dengan cara bekerja. Makanan bisa saya temukan dengan cara saya bekerja. Tetapi pedoman hidup Al-Quran saya tidak akan pernah temukan. Makanya saya pilih Al-Quran. Dengan memilih Al-Quran, saya bisa mencari kehidupan, bisa mencari pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, ibu itu diberikan hadiah. Bukan hanya dikasih Al-Quran, tetapi juga dikasih amplop dan nasi dos.
yang menjadi pilihan tadi. Inilah gambaran. Banyak orang meninggalkan Al-Quran. Al-Quran ada di rumahnya, tapi disimpan di atas lemari. Dia mengatakan Muslim, tapi dia tidak baca Al-Quran. Dia tidak kaji, dia tidak telah. Dia tidak ikuti apa disampaikan oleh Al-Quran. Maka dari sisi inilah, maka hatinya menjadi buram. Hatinya menjadi zolim. Allah datang pada dia, dia kunci mati hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim wa lahum adzabun azim. Hatinya mulai dikunci. Sehingga semua panca indera yang ada pada dirinya tidak punya makna apa-apa. Karena itu, agar manusia menjadi baik, maka isilah hati kita dengan Quran, yaitu Qaf dengan 2 titik, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau sudah seperti itu, maka manusia akan menjadi rahmatan lil alamin. Bagaimanakah bisa kita menjadi rahmatan lil alamin? Menjadi orang rahmatan lil alamin. Kita bisa memberikan obor penerang bagi tempat-tempat yang gelap. Kita bisa memberikan petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Kita juga bisa memberikan setetes air demi untuk diminum oleh orang-orang yang dahaga. Dan juga bisa menjadikan tongkat untuk menyibak kebenaran dan menyibak tentang kebatilan. Maka rahmatan lil alamin itu hanya bisa disampaikan dan ada pada orang yang di dalam jiwanya, di dalam hatinya ada Qaf tadi. Maka orang yang punya Qaf, mereka itulah yang memiliki akhlak seperti Nabi. Karena hulukuhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Artinya Nabi itu adalah tampak manusia yang berjalan seperti Al-Quran. Karena tampak seperti Al-Quran, Allah memberikan pujian padanya. Pujian yang mana? Pujian tertinggi. Yaitu bahwa sifat dan akhlak Nabi adalah akhlak yang amat terpuji. Dalam konteks inilah, maka kehidupan kita harus kita kembangkan dengan rahmatan lil alamin. Setelah ro, ikro, alif terakhir. Apapun yang terjadi akhir hidup kita, kita harus tutup dengan alif pula. Dengan Allah pula. Karena dari Allah kembali ke Allah. Dari Allah kita harus penuhi diri dengan Qaf dan Ro. Dengan Qaf dan Ro, kita akan kembali ke Allah, diterima dengan sebaik-baiknya. Maka bagaimana kita menjadi orang-orang yang soleh secara spiritual? Ketika ibadah kita sudah khusyuk. Ketika ibadah kita rutin kita lakukan, baik sholat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, Allah akan menerima orang. Bukan hanya secara vertikal, tetapi juga secara horizontal. Manusia harus mampu mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam hidupnya. Di antaranya adalah kita harus senang berbagi. Sebenarnya surga itu gampang. Mau dapat surga yang amat luas, gampang. Allah bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati mirabikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah minta ampun kepada Allah dan surga yang luas seluas langit dan bumi diperuntukkan buat orang-orang yang muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Adalah mereka menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tetapi banyak orang yang kikir. Disangka mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah itu harus dihitung dalam hitungan matematika. 2 kurang 2 sama dengan 0. Tetapi dalam Islam, 2 kurang 2 sama dengan 20. Sama dengan 80. Dan seterusnya terus berubah. Dan Allah siapkan surga yang amat luas. Kalau mendapatkan surga sebenarnya gampang. Sisihkan dari semua, sebagian dari harta yang kita miliki. Ada juga perbuatan akhlak yang terpuji. Ada seorang yang lapar. Tetapi dia tidak lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia singgah di masjid. Ketika sampai di masjid, ia sholat. Tiba-tiba datanglah Muhammad SAW dan melihat orang itu. Tuan, mengapa engkau sholat dalam keadaan seperti itu? Kamu harus berpegang di tiang. Saya beribadah kepada Allah. Tetapi saya lapar. Saya tidak makan sudah 2 hari 2 malam. Kebetulan Rasulullah
membawa kurma. Lalu diberikanlah kepadanya beberapa biji kurma. Karena lantaran senangnya dengan pemberian itu, setelah Rasulullah pergi, ia lanjutkan sholatnya. Tetapi setelah itu datanglah orang berikutnya. Dia kelihatan lebih loyo daripada orang yang pertama tadi. Ditanya, Tuhan mengapa? Saya belum makan 4 hari, 4 malam. Lalu kurma yang diberikan oleh Nabi tadi diserahkan padanya. Lalu dia berkata, Tuhan juga akan butuhkan. Tuhan juga akan lemas kelihatannya. Ya, saya baru tidak makan 2 hari 2 malam. Tetapi kamu 4 hari 4 malam. Betapa mulianya. Tetapi setelah diberikan kurma itu dan pergi, dia mendapatkan lebih banyak dari apa yang ia telah berikan. Dan ingat, bagaimana seorang yang bebas dari pertolongan, dari musibah, karena pertolongan yang diberikan kepada ibunya sendiri. 3 orang anak muda yang masuk di dalam gua, lalu tertutup oleh batu. Salah satu bercerita tentang kebaikannya. Dia seorang pengembala kambing, pengembala domba. Setiap saat ketika pulang dia membawa susu buat ibunya. Tapi suatu malam, ibunya sudah tertidur, takut ia bangunkan ibunya. Padahal anaknya terbangun dan meminta susu itu. Dia berkata, Nak, jangan, kamu tidurlah. Ini susu buat ibuku. Ketika pagi hari, mereka bangun, lalu anaknya pergi menyerahkan susu itu pada ibunya. Maaf bu, maaf ayah. Tadi malam saya sudah pulang, tapi ibu sudah tertidur lelap. Maka susu ini saya tidak kasih pada ibu. Takut membangunkan ibu. Walaupun anak saya minta, tapi saya tidak berikan. Allah, jika itu aku lakukan hanya untuk mengharapkan ridhomu, maka bebaskan kami dari musibah ini. Maka batu pun mulai menyisih. Ini sebuah makna simbolik bahwa kebaikan akan menolong kita, apalagi menolong sesama makhluk Allah. Siapa saja menolong makhluk Allah, Allah akan tolong kita kapan dan dimanapun. Dalam sebuah hadis, Sabu'atun yuzilullahu fi zili yawma la zila illa ziluh. Ada 7 golongan orang-orang dapatkan naungan di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Tidak ada naungan terkecuali naungan Allah. Siapa mereka? Di antaranya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa hatta la ta'lama simalu ma tunfiqu yamin. Yaitu seseorang yang menafkahkan hartanya seolah-olah dikeluarkan tangan kanannya, tidak diketahui oleh tangan kirinya. Dia tidak pamer. Dia ikhlas memberikan sesuatu. Karena apa? Demi untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu dilakukan karena memang mereka belajar terhadap Al-Quran. Coba kita lihat bagaimana Habibie ketika dia pendidikan di Jerman. Dia sebenarnya bukan orang nomor 1 yang terpintar. Ternyata ada 2 orang Yahudi yang terpintar. Mereka ranking 1, ranking 2. Dan Habibie cuma ranking 3. Dia mau tahu apa alasan mereka sehingga dapat ranking 1 dan 2. Sementara Habibie adalah ranking 1 se-Asia. Tapi tiba di sana di Jerman, ia hanya mendapatkan ranking 3. Setelah ditelusuri, maka mereka menyatakan kepada Habibie, Tuan Budi, sebenarnya rahasianya gampang. Rahasianya tengah malam kami bangun mandi. Setelah mandi kami baca Al-Quran. Kamu baca Al-Quran? Ya, saya baca Al-Quran. Tapi kan kamu Yahudi. Memang saya Yahudi. Tetapi dengan membaca Al-Quran, saya paham apa yang dititahkan oleh Tuhan. Meskipun saya tidak beragama Islam. Disitulah ia takjub seorang Habibie. Maka dia belajar Al-Quran. Dengan Al-Quran, dia bisa mampu menjadi seorang inteligensinya tinggi. Dan menjadi orang ternama. Maka siapa saja yang tinggalkan Al-Quran, maka dia tidak punya imam. Kalau dia tidak punya imam, maka dia akan menjadi jamaah. Kalau dia menjadi jamaah, maka suatu saat dia tidak punya pedoman kehidupan. Dari sisi inilah, maka di bulan Ramadan ini, nuzul Quran mengingatkan kepada kita, hubungkan diri dengan Allah. Siapapun kita, Al-Quran harus dibaca setiap saat dan waktu. Baik itu pejabat, bukan pejabat, apalagi mahasiswa, apalagi pegawai-pegawai yang mungkin sudah dekat pensiun. Yang sudah dekat pensiun, bacalah Al-Quran supaya punya ketetapan hati. Mohon maaf Pak Irianto. Supaya punya ketetapan hati, keteguhan jiwa. Memang di rumah kita tidak punya koran.
Kita tidak langganan koran, tapi kita harus langganan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran kita kesampingkan. Berarti kita kesampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kesampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan tertitah-titah dalam hidupnya. Apalagi pada saat ini kita ditimpa oleh bencana yang amat besar, yaitu virus corona. Memang tahun 80-an virus corona hanya menimpa orang-orang kaya, yaitu dengan sebutan mobil corona. Mobil corona itulah ia menjadi rebutan saat itu. Pada tahun 90-an digegerkan, Pak. Di Kabupaten Muna ada juga namanya virus. Namanya virus corona yang disingkat dengan Kaskor Kasibu Koro, yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, suka masuk memperkosa orang, dan itu identik dengan peristiwa yang terjadi di Jawa yang disebut dengan kolor hijau. Dan insya Allah dengan apa yang kita kenal dengan nuzul Quran, maka kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Ya Allah Tuhan semesta alam, kami hamba-hambamu dan anak dari hamba-hambamu siang ini memperingati nuzulul Quran, firman-firman-Mu yang telah Engkau turunkan kepada hamba-hambamu manusia. Jadikanlah kami hamba-hamba yang pandai membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan melaksanakan perintah yang ada dalam Al-Quran, dan kami meninggalkan apa dilarang dalam Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah turunan-turunan kami, generasi Al-Quran. Sebab dengan itu mereka akan dapat menyapa kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Mereka sabar dalam kehidupan. Mereka termotivasi untuk selalu berjumpa denganmu. Mereka mengejar kebaikan dan kebenaran. Kapan dan dimanapun juga mereka berada. Mereka pantang untuk melakukan kejahatan dan kezaliman. Sebab itu Engkau larang, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur. Kami sebagai umat Islam yang telah Engkau berikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kami lewat malaikat Jibril kepada Muhammad SAW. Dulu hingga sekarang sampai hari kiamat, Al-Quran tak pernah terganti. Al-Quran tidak pernah terubah oleh tangan-tangan manusia karena Engkau jaga kesuciannya, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang agar kami dapat menemui Ramadan pada tahun yang akan datang, dan kami dapat melaksanakan kegiatan seperti ini, ya Allah, kegiatan silaturahmi hari-hari besar Islam. Ya Allah, berikanlah kekompakan, kekuatan, umur panjang kepada seluruh sivitas akademika, pimpinan, dosen, mahasiswa, dan karyawan pada Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, dan pada umumnya Universitas Halu Oleo dan Indonesia pada umumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penyampaian hikmah nuzul Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan manusia, sekaligus memimpin doa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Jahada SAG MPI. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Acara berikut adalah pembagian sedekah dan bingkisan Ramadan secara simbolik yang akan dibacakan Sekretaris Panitia Ibu Haja Erni SPD MSI, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, dan diserahkan kepada Bapak Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo, Bapak Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Mane Kendari MSI.
yang diawali dengan pemutaran kisah inspiratif kekuatan di balik sedekah. Ada satu cerita yang ingin saya ceritakan kepada kalian semua, di mana cerita ini baru saya dapatkan pasca saya sembuh dari penyakit GBS. Seperti yang mungkin kalian tahu, bahwa yang namanya penyakit GBS itu penyakit yang sangat langka. Faktanya yang pertama adalah 1 dibanding 40.000 orang yang ada di dunia. Jadi memang penyakit yang sangat langka sekali, Guillain-Barré syndrome. Fakta kedua, terutama pada saat saya sakit waktu itu, dokter memvonis saya 80% itu bakal lewat alias wafat. Dan itu membuat keluarga kami semuanya penuh dengan harap, antar harap dan cemas, campur aduk. Fakta yang ketiga adalah, kalaupun misalkan seandainya saya waktu itu sehat, diberi kesempatan untuk sehat, maka peluang sehat kembali normal seutuhnya semuanya itu adalah hanya sekian persen saja. Ya, artinya apa? Pada saat kondisi sehat sepenuhnya, tangan saya tidak bisa digerakkan, jari saya tidak bisa digerakkan, kaki saya tidak bisa digerakkan, mulut saya berbicara dalam kondisi yang tidak fasih gitu ya, dan banyak kekurangan lainnya. Tapi faktanya saat ini adalah saya bersyukur banget sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena semua anggapan tersebut itu benar-benar tidak terjadi pada diri saya. Fakta pertama, pada saat dokter memvonis ini meninggal, saya tidak meninggal, alhamdulillah. Fakta kedua, pada saat dokter memvonis bahwa penyembuhannya butuh waktu 2 tahun, dan yang ketiga pada saat dokter memvonis bahwa bakal ada sisa, bersyukur alhamdulillah, masya Allah, fisik saya sempurna saat ini, terutama muncul dari kalangan orang-orang yang sama mengidap pejuang GBS kayak saya. Kang Dewa, apa sih rahasianya sebenarnya? Kenapa kok Kang Dewa penyembuhannya cepat? Kenapa kok Kang Dewa dikasih keselamatan oleh Allah? Apa sih amalan manas yang bisa membuat akhirnya Kang Dewa dikasih kesempatan kedua untuk hidup? Sejujurnya saya tidak tahu. Saya nggak tahu amalan mana yang bisa membuat saya akhirnya dipilih kembali oleh Allah untuk hidup, dikasih kesempatan kedua. Saya nggak tahu sama sekali. Sampai pada akhirnya saya coba mengingat kembali episode pada saat saya berada di rumah sakit. Saya masih teringat ketika itu, ketika istri saya datang ke saya, di samping kanan saya, di samping tempat kamar tidur saya, dan berbisik kepada saya. Waktu itu saya tidak bisa ngapa-ngapain, tangan saya tidak bisa saya gerakkan, kaki saya tidak bisa saya gerakkan, badan saya, leher saya semuanya tidak bisa bergerak. Yang saya bisa gerakkan hanya kedipan mata saya. Istri saya datang dengan membawa kabar, ya di rekening ada uang yang lumayan banyak angkanya, yang itu memang cukup untuk bisa menghidupi kehidupan kita hingga beberapa bulan ke depan, bahkan beberapa tahun ke depan kalau bicara masalah kebutuhan. Tapi yang saya kaget ketika itu adalah istri saya berkata, ya gimana kalau misalkan uang tersebut kita sedekahin aja, katanya. Waktu itu saya tidak bisa merespon karena tangan saya kondisi lumpuh, kaki saya lumpuh. Tapi saya cuma bisa menggerakkan mata saya gitu, sambil meneteskan air mata dan seperti itulah gitu. Saya sedih gitu kan. Sedih bukan berarti karena kondisi saya, tapi saya sedih, lebih tepatnya mungkin bukan sedih ya, haru gitu. Saya didampingi oleh sosok wanita yang memiliki hati yang sangat begitu mulia gitu. Dia berbicara pada saya, gimana kalau misalnya kita sedekahkan semuanya, katanya. Saya punya 2 ATM waktu itu, punya 2 tabungan, di mana satunya itu dikosongkan hanya untuk bisa bersedekah. Dia sampaikan alasannya, kenapa akhirnya Bunda mutusin kayak begini, karena ayah tahu ya, katanya. Percuma kan kalau misalkan nanti ayah sakit tapi uang kita gak pernah kita pakai. Percuma kan kalau misalkan kita berjuang setiap hari untuk mengumpulkan harta, ya melunasi hutang-hutang, tapi ayahnya dalam kondisi seperti ini. Ya, apalagi, amit-amit, nauzubillah min dzalik, kalau misalkan sampai ayah meninggal, tapi uang di rekening masih ada, percuma gitu kan. Jadi mending Bunda sedekahin aja. Lagian Bunda juga pernah dengar nih, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa salah satu hal yang bisa mencegah bahkan mengundurkan kematian itu adalah sedekah. Jadi Bunda percaya dengan itu, dan akhirnya kalau boleh gitu ya, Bunda sedekahin aja gimana. Dan saya memberikan kode hanya sekedar kedipan mata saja, yang itu menandakan saya setuju. Dan akhirnya saya setuju itu, bahwa silahkan aja disedekahkan dalam hati saya. Ya semoga dengan ini membantu saya untuk dalam proses pemulihan. Di saat dokter memvonis saya 80% meninggal, dokter memvonis yang aneh-aneh, dan saya tidak ada harapan hidup lagi gitu. Dari situ saya malah berpikir bahwa mungkin salah satu amalan yang dilakukan oleh istri saya, sekali lagi bukan oleh saya, tapi oleh istri saya pada saat saya sakit adalah melakukan sedekah yang angkanya lumayan besar gitu. Melakukan sedekah ya yang memang itu dalam kondisi terpuruk ya. Bisa Anda bayangkan, utang saya belum lunas waktu itu, sisa masih kurang lebih 1,4 miliar, tabungan udah habis,
biaya rumah sakit ketika itu nyampe di angka 780 jutaan, tabungan udah habis, ya. Tapi justru istri memilih untuk menyedekahkannya. Ini sesuatu yang sangat tidak normal gitu. Dan saya bertanya kembali kepada istri, Bun, kenapa kok dulu berani bisa sedekah sebanyak itu gitu? Lalu saya bilang, ya tadi ya kan ayah udah tahu bahwa ya ngapain juga uang banyak, ngapain juga tabungan banyak kalau misalkan ayahnya nggak ada, ayahnya sakit-sakitan, udah aja lah kita sedekahin, ya moga aja Allah ngasih pertolongan buat kita gitu. Dan Bunda dengar kisah Nabi Ibrahim katanya. Nah kisah itu begini ya. Jadi waktu itu tuh Nabi Ibrahim itu ketemu sama salah satu malaikat pencabut nyawa, berarti malaikat Israel ya. Nabi Ibrahim ini baru aja bertemu dengan sosok anak muda ya. Malaikat Israel nanya, "Wahai Ibrahim, itu siapa?" "Oh, yang mana?" kata Nabi Ibrahim. "Oh, yang barusan, yang ketemu sama saya barusan." "Ya, itu siapa?" katanya. "Oh, kalau yang barusan itu sahabat saya juga murid saya." Wahai malaikat gitu kan. Dia ngabarin, intinya dia datang ke saya untuk ngabarin bahwa besok dia mau memberlangsungkan pernikahannya. Ya, dan dia ngundang saya, kurang lebih seperti itulah. Dan waktu itu pada saat Nabi Ibrahim berkata pada malaikat Israel langsung spontan berkata, "Wahai Ibrahim, anak muda tersebut tidak akan sampai kepada pernikahannya." Kenapa? Karena sebelum pagi besok ajalnya akan menjemputnya. Saya akan mencabut nyawanya. Ya, karena ini adalah perintah dari Allah, sudah takdirnya dia meninggal gitu kan. Pada saat mendengar jawaban seperti itu, sontak Nabi Ibrahim kaget dan ingin sekali rasanya menghubungi si anak muda tadi dan ngasih kabar, "Wahai anak muda, besok adalah hari kematianmu," gitu kan. Bahkan sebelum kamu melakukan pernikahan. Tapi karena Nabi Ibrahim meyakini bahwa yang namanya ajal kematian itu adalah rahasia ilahi, rahasia Allah, maka Nabi Ibrahim tidak melakukan itu dan akhirnya hanya bisa pasrah, hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di keesokan harinya, entah kenapa tiba-tiba pernikahan dilangsungkan. Akhirnya dia menikah. Singkat cerita, dia menjadi dewasa, dia punya anak, dan akhirnya di usianya yang sangat tua ya, kurang lebih di usia 70 tahun, masih bisa hidup. Yang katanya dulu, malaikat Israel ngasih tahu bahwa ini waktunya wafat. Setelah 70 tahun, akhirnya Nabi Ibrahim penasaran dan bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, apa yang membuat tanganmu akhirnya menunda untuk mencabut nyawa anak tersebut?" Dan malaikat Israel menjawab, "Wahai Ibrahim, di malam sebelum pernikahan itu berlangsung, anak muda tersebut menyedekahkan setengah dari harta yang dia miliki di jalan Allah. Dan karena sedekahnya tersebut, akhirnya Allah memutuskan untuk menunda kematian dari anak muda tersebut. Hingga bahkan dipanjangkan umurnya di usia yang sekarang, di usia 70 tahun. Nah dari situ kita bisa melihat kawan-kawan semua, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sangat mudah sekali baginya membolak-balikan kehidupan, kematian, kelapangan, kesempitan gitu kan. Mungkin salah satu yang membuat akhirnya saya kembali bisa hidup di episode kedua ini adalah sedekah yang dilakukan oleh istri saya. Ya, di saat semua medis menunjukkan saya parah, saya meninggal dan lain-lain, tapi justru keajaiban mulai muncul, kemustahilan terjadi. Apa itu? Saya tiba-tiba sehat dalam waktu yang sangat cepat. Dokter memvonis 2 tahun, saya 4 bulan sehat dan tidak ada sisa sama sekali. Apa hikmahnya buat kawan-kawan semua, kawan-kawan? Pada saat Anda sehat sekarang, dikasih kenikmatan kesehatan, jangan ragu lagi untuk bersedekah. Ini bukan soal kematian, ya sekali lagi ini bukan soal kematian. Ini tentang kehidupan kita. Jangan sampai pada saat kita mau meninggal, kita baru sadar bahwa kita selama hidup ini jarang bersedekah kepada sesama, jarang bersedekah di jalan Allah. Jangan sampai seperti itu. Bahkan kawan-kawan semua, kalau misalkan kita telaah kembali dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10, saya coba bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani minas solihin. Jadi di dalam surat tersebut Anda nanti bisa baca terjemahannya, yang intinya adalah jangan sampai kita itu menyesal ya, belum sempat sedekah selama kita hidup di dunia, tapi Allah sudah manggil kita. Jangan sampai seperti itu. Kita di dunia ini lupa berbagi dengan orang lain, berbagi di jalan Allah, tiba-tiba Allah kasih kematian, dan ternyata dalam surat tersebut, dalam surat Al-Munafikun tadi, orang yang sudah mati itu pengen balik lagi hidup di dunia hanya untuk satu hal, bukan untuk sholat, bukan untuk ngaji, bukan, untuk bersedekah. Jadi jangan sampai kita sibuk ngumpulin harta, ya, memperbanyak saldo tabungan, tapi lupa memperbanyak saldo di akhirat. Apa itu? Sedekah. Dan ingat kawan-kawan semua, seperti yang mungkin kalian tahu, saya hampir mati. Lanjutannya berhubungan dengan surat tadi. Saya coba bacakan suratnya.
wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Yang intinya adalah kalau Allah udah menakdirkan seseorang wafat alias mati, maka tidak ada yang bisa lagi menghalang-halanginya. Kecuali siapa? Kecuali Allah sendiri. Sekali lagi, kecuali Allah sendiri. Jadi kita jangan sampai dalam kondisi nyesal di akhir hayat nanti karena lupa melakukan hal-hal yang memang Allah perintahkan. Salah satunya adalah sedekah. Yuk, berapapun uang yang Anda miliki sekarang, berapapun penghasilan yang Anda dapatkan setiap bulannya, jangan lupa sisihkan untuk orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang memang duafa, untuk orang-orang miskin, untuk masjid, untuk kegiatan berdakwah, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Kenapa? Karena harta yang kita simpan akan jadi kotoran. Harta yang kita wariskan akan jadi rebutan, dan harta yang kita amalkan dan sedekahkan akan jadi kebaikan untuk akhirat kita nanti. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kawan-kawan semua, dan supaya manfaatnya bisa tersebar luas. Jangan lupa untuk menyebarkan video ini ke sebanyak-banyaknya orang. Semoga jadi wasilah kebaikan buat semuanya. Lanjut Pak Rianto. Oke, silakan Sekretaris Panitia membaca. Pembagian sedekah dan bingkisan Ramadan secara simbolik yang akan dibacakan oleh Sekretaris Panitia Erni SPD dengan hormat kami silakan. Mikrofonnya Ibu Erni tidak mati. Mikrofonnya Ibu Erni. Ya. Para ketua dan sekretaris jurusan dalam lingkup FHIL, Bapak Ibu hadirin peserta online yang berbahagia. Izinkan saya untuk menyampaikan secara garis besar distribusi penggunaan donasi yang dikumpulkan oleh hamba Allah Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sejumlah Rp18.850.000. Yang pertama, kategori utama adalah sedekah untuk Masjid Sabilil Muttaqin Kampus Unhalu Kemaraya. Yang kedua, kategori istimewa, sedekah kepada staf yang memiliki tugas dan menentukan di fakultas. Yang ketiga, kategori khusus atau bingkisan kepada panti asuhan dan panti jompo. Yang keempat, kategori umum kepada keluarga besar FHIL yang dianggap penting. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk sedekah ini akan diberikan secara simbolis oleh Bapak Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, yaitu kategori utama pada pengurus Masjid Sabilil Muttaqin Kampus Unhalu Kemaraya. Yang kedua, sedekah kategori istimewa kepada staf yang memiliki tugas yang menentukan di FHIL kepada Bapak Hairudin SE. Yang ketiga, sedekah kategori khusus atau bingkisan berupa panti asuhan dan panti jompo. Yang keempat, sedekah kategori umum sebanyak 56 orang hamba Allah, dan masing-masing akan diwakili yang pertama dari dosen non-PNS Mariani
Mariana Sainum, SP, MSc. Dari Pegawai Harian Tetap, Asrijal, SE. Kemudian dari Satpam, Laude Tangisi, saya Laude Tangisi. Kemudian yang dari Cleaning Service, Risa, Ibu Risa. Dan yang terakhir dari tenaga pendidik, Bapak Prianto. Kemudian bingkisan selanjutnya dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan oleh Bapak Haryanto Ambelino, karena beliau sudah memasuki purna tugas sejak terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020. Demikian, mudah-mudahan sedekah Ramadan tahun 1441 Hijriah, tahun 2020 Masehi, dari keluarga besar Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan bermanfaat. Jangan dinilai jumlahnya, akan tetapi kepedulian dan perhatian pimpinan dan seluruh hamba Allah dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu yang sudah membacakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim atas nama keluarga besar Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan pada bulan Ramadan bertepatan dengan 11 Mei 2020, 17 Ramadan 1441 Hijriah. Saya Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan mewakili semua sivitas akademika dan Dharma Wanita subunit Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pertama saya menyerahkan sedekah kategori utama kepada Ketua Pembangunan Masjid Sabilil Mustaqim Kampus Kemaraya Kendari pada Bapak yang terhormat Dr. Isnur Haji Laude Alwi MSc secara simbolik, dan sebentar nanti staf Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan akan mengantar ke rumah Pak Ketua Pembangunan Masjid. Yang kedua kategori istimewa, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya menyerahkan secara simbolik kepada staf Hairudin SE Tanpa Unding. Mudah-mudahan dengan sedekah ini bisa segar dan menjalankan tugas-tugas dengan baik. Sebentar, kalau ada di kantor bisa langsung diterima dari Ibu Ajaim. Kemudian yang ketiga kategori khusus, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim untuk Anjang Sana Dharma Wanita menyerahkan bingkisan kepada panti asuhan dan panti jompo. Hari ini juga saya serahkan, nanti cari waktu kapan diantarkan ke panti asuhan dan panti jompo. Kemudian kategori terakhir yaitu kategori umum, karena di dalamnya ada dosen non-PNS, di dalamnya ada cleaning service, di dalamnya ada satpam, di dalamnya ada pegawai tenaga harian tetap, di dalamnya ada pegawai PNS golongan 2, dan di dalamnya ada mahasiswa, sehingga saya katakan kategori umum. Hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya menyerahkan 56 orang hamba Allah untuk mendapatkan sedekah kategori umum. Hari ini secara simbolik dan secara langsung, baik cleaning service, dosen non-PNS, dan semuanya kalau berada di kantor silakan berhubungan dengan Ibu Ajaimi, sudah bisa langsung menerima secara langsung. Kemudian
Pak almarhum Insinyur Laode Alimudin, juga alhamdulillah Fakultas Kehutanan Ilmu Lingkungan tidak pernah melupakan jasa-jasa beliau, karena adanya Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan juga adalah berkat perjuangan kerjasama dengan almarhum Laode Alimudin SPMP. Insya Allah sebentar nanti akan diantarkan oleh staf ke rumahnya istri almarhum. Kemudian khusus di luar bingkisan Ramadan adalah kenang-kenangan dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan atas jasa-jasa Pak Rianto Ambeli yang telah masuk pensiun. Juga saya menyerahkan mewakili teman-teman dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, saya menyerahkan bingkisan kenang-kenangan kepada Pak Rianto Ambelino. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bukan jumlahnya. Kalau melihat jumlahnya mungkin tidak berarti apa, tetapi adalah kepedulian sesama dalam lingkungan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Karena selalu saya katakan, hanya bersama kita bisa. Dan apa yang kita miliki bukan hanya untuk Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, tetapi adalah dari kita untuk semua. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan dalam kata-kata penyerahan ini. Mudah-mudahan pembangunan masjid yang kita setiap hari ada di sana, mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah sudah kita melaksanakan salat dengan normal di masjid kampus kita yang di lingkungan semua orang-orang intelektual. Saya kira insya Allah dalam kegiatan berkaitan dengan bulan Ramadan ini, insya Allah pada halal bil halal nanti kita juga akan laksanakan. Saya tetapkan hari ini sebagai tuan rumah untuk pelaksana halal bil halal Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan adalah unit Dharma Wanita. Jadi Dharma Wanita akan menjadi pelaksana kegiatan Siharis ke-8, yaitu halal bil halal lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Sekian kurang lebih, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dari panitia masjid, pengurus ketua ya, silakan. Pembangunan masjid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Ketua Pembangunan Masjid Sabil Mutakin Kampus Lama, kami dari Ketua Pembangunan beserta seluruh jajaran menghaturkan terima kasih banyak yang tak terhingga. Moga-moga niat baik dari Pak Dekan Ekhil ini dan teman-teman semua, Allah membalasnya dengan kebajikan. Moga-moga panjangkan umur, diberi rezeki, dikuatkan jasmani dan rohani, dan sesuai janji Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, bahwa barang siapa yang mensedekahkan sebagian dari rezekinya atau membantu pembangunan rumah Allah, maka Allah janjikan akan dibangunkan istana di surga. Moga-moga janji ini insya Allah akan menepatinya, dan kita semua insya Allah di hari akhirat nanti akan mendapatkan balasannya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persilakan Pak Rianto Ambelino yang sudah masuk pensiun, kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih Pak Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Manikandari MSc, dan juga Bapak-Bapak dan para pimpinan fakultas. Saya atas nama pribadi tak lupa menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf apabila selama saya bertugas di tempat ini mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai atau tindakan saya yang tidak sengaja. Saya mohon maaf karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kehilafan dan kesalahan. Kesempurnaan dalam milik Allah Subhanahu wa taala. Saya juga tak lupa menyampaikan terima kasih atas segala perhatian telah memberikan bingkisan kepada saya. Mudah-mudahan bingkisan ini bermanfaat bagi saya dan keluarga saya. Dan juga saya selalu mendoakan mudah-mudahan pimpinan dalam hal ini, para pimpinan di Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan selalu mendapat hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Acara ini kita lanjutkan dengan mendengarkan lagu hiburan Damai Bersama
bersamamu dengan berakhirnya lagu hiburan damai bersamamu, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siang kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ibadah kepada kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan kepada kita semua. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang berbahagia. Berakhirlah acara kita pada si hari ke-7 pada hari ini. Sampai jumpa insya Allah pada si hari ke-8 dalam kegiatan halal bil halal keluarga besar Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Nanti kita tetapkan waktunya dengan tuan rumah atau pelaksana adalah Dharma Wanita Subunit Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Kira demikian kita akhiri. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kerjasama kita semua. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya selaku pimpinan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selamat melanjutkan puasa Ramadan. Mudah-mudahan sampai di acara buka puasa dengan berkah.